ketos kita pemalu nih dulunya. Ya, belum banyak ikut organisasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi itu podcast pertama kita dari OSIS SMA Negeri 6 Musirawas Utara. Podcast ini juga merupakan salah satu program kerja bidang humas. Di sini sudah ada Kabid Bidang Humas, yakni Gena Vinki. Hai, perkenalkan saya Gian Vinki dari Kabid Humas. Dan saya sendiri sebagai wakil ketua bidang humas. Di podcast perdana ini kita kedatangan tamu dari ketua dan wakil ketua OSIS. Coba perkenalkan diri kalian dulu. Baiklah, saya Ferdi Andrean, Ketua OSIS SMA Negeri 6 Musirawas Utara, periode 2021-2022. Dan rekan Saya Neza Marsenia sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 6 Musirawas Utara, masa bakti 2021-2022. Okay, Ferdi, how are you, Neza? I'm fine. Neza? I'm good. Alright, pretty good. Alhamdulillah. Yes. Kita mulai ke pertanyaan pertama aja ya. Ya, langsung aja. Gas. Oke guys, jadi dalam memenangkan suatu pemilihan, apalagi ini pemilihan ketua OSIS, sudah sama-sama kita ketahui bahwa untuk memenangkannya ini membutuhkan sebuah strategi. Kira-kira apa nih strategi yang kalian gunakan saat untuk memenangkan pemilihan OSIS di tahun 2021-2022 ini? Menurut saya sih tidak perlu banyak strategi karena tergantung hoki dan siswa tersebut Oh iya. Oke. dan memperluas banyak pertemanan sehingga dia bisa memilih kita. Percaya. Memperbanyak jaringan pertemanan. Ya. Dan Neza? Ya seperti itulah, tidak perlu banyak strategi kalau menurut saya pribadi sih. Kita cukup berbuat baik kepada semua orang dan memperbanyak pergaulan saja sih. Jadi strategi khusus yang kalian gunakan hanya memperbanyak pertemanan agar mereka teman-teman kalian mendukung kalian. Iya. Dan memperbaiki diri. Oke, agar mereka menyukai kalian kan? Iya. Oke, jadi intinya memperluas pergaulan ya? Ah. Oke, baiklah. Apa sih yang kalian rasakan setelah terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Yang pertama, ya pasti bangga lah karena sebagai ketua OSIS itu sangat sulit untuk para rekan-rekan di luar sana. Menduduki jabatan itu. Iya. Oke. Jadi Ferdi pribadi merasa sangat senang karena diberi kepercayaan untuk menjadi ketua OSIS. Ya, dan selalu bersyukur kepada Allah sehingga bisa menjadi ketua OSIS. Oke, alhamdulillah. Dan Neza bagaimana perasaannya? Kalau pribadi saya sendiri sih, yang pastinya pasti senang lah dan merasa bersyukur telah diberikan kepercayaan untuk menjadi wakil ketua OSIS pada tahun 2021 dan 2022 ini. Oke, jadi ingin memperbaiki diri agar menjadi sosok yang lebih baik. Iya. Ya, mencari Pengalaman yang lebih banyak gitu. Oke. Kan kita tahu nih kalau pemimpin tuh banyak tanggung jawab dan beban. Jadi setelah kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS selama beberapa bulan ini, apakah kalian merasa terbeban oleh tanggung jawab itu? terbeban sih tidak, kalau bagi saya tidak terbeban, dan tetapi ada kesulitan dalam mengatur anggota yang susah diajak berkomunikasi, Berpartisipasi. ya, berpartisipasi dalam kegiatan. Jadi Ferdi menjalankan tugas itu dengan sangat enjoy, kemudian memperbaiki komunikasi juga. Ya, Ya. tidak terburu-buru. Oke. Tetapi ada anggota yang membantu, pasti tidak merasa terbebani. Ya, Iya. tidak seluruh anggota susah diajak berpartisipasi. Ya, masih banyak juga yang dukung kami juga. Ada beberapa sih yang membantu, Iya. tapi ada juga yang tidak membantu. Tidak. Oke, selanjutnya. Apa saja sih program kerja kalian yang belum terlaksanakan atau yang sudah terlaksanakan? Program kerja yang telah terlaksanakan yaitu membuat kegiatan pada hari-hari besar. Contohnya beberapa bulan yang lalu kami membuat program kegiatan yang
memperingati Hari Bahasa yang bertemakan nasionalisme, Bahasa. ya, bulan bahasa. Yang bertemakan nasionalisme. Ya. Pak, keren Kemarin juga ada hari nih. guru juga kan, Ya, Ya. dulu kami mengadakan upacara. dan Maulid Nabi juga. Ya, Oke. Oke, keren sih, benar-benar keren. Eh, Baiklah, apakah ada kesulitan dari kalian setelah menjalankan program kerja tersebut? kesulitan sih, ya pasti ada lah, tapi tidak banyak. Contohnya yang pertama dalam Anggota ya. mengatasi kegiatan tersebut supaya tidak ada keributan dan lain-lain. Semoga berjalan dengan sukses. Oke, jadi kita mulai ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya. Selama kalian menjabat atau sebelum kalian menjabat, kalian pasti memiliki motivasi kan? Kemudian kalian juga pasti memiliki motivator. Kira-kira apa dan siapa nih motivasi dan motivator kalian? Kalau pribadi saya sendiri sih, kalau untuk motivasi diri sendiri intinya semangat terus, jalanin saja dulu, dan jangan pernah dengerin apa kata orang yang pernah merendahkan dan meremehkanmu, karena your life is yours. Dan jangan pernah nyerah, jangan pernah ngeluh. Dan kalau untuk siapa yang memotivasi diri saya sih, ya wakil ketua OSIS tahun sebelumnya. Karena kenapa? Waktu menjabat sebagai wakil ketua OSIS itu kemungkinan memiliki kesibukan yang cukup padat. Namun wakil ketua OSIS tahun sebelumnya, ia menjadi pelajar yang sangat baik menurut saya, karena ia mendapatkan juara umum pertama. Di tengah kesibukan ia menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Jadi hal itulah yang membuat saya memotivasi diri saya agar bisa menjadi seperti yang memotivasi saya sendiri. Ya, kalau bisa lebih ya. Ya, kalau bisa lebih Oke. dari Motivasi dan motivatornya bagus banget, asli keren. Kalau untuk Radit gimana? Kalau menurut saya ingin mencari hal baru, terus menerus mencari hal baru dan pantang menyerah dalam semua kegiatan. Karena saya dahulu waktu SMP orangnya pemalu. Pemalu. Ternyata ketos kita pemalu nih dulunya. Ya, belum banyak ikut organisasi dan ekskul yang lain lah. Kalau sekarang udah mulai berani. Ya, Masih. ingin mencari hal baru. Masih coba-coba. Oke, jadi motivator nanti siapa nih? Kalau motivator sih banyak. Di SMA ini dari ketua LKS saya termotivator yang termotivasi. Oke, teman-teman. Motivasi karena dia mengatur waktu yang baik. Walaupun dia banyak kerjaan, Sibuk. dia sibuk, bisa mengatur, tertata. Bisa Kerjaan. handle. Iya, ya, handle. memanajemen waktu. Berarti kepemimpinannya itu sangat bagus. Berarti tadi karena kalian lah khususnya ya, Iya. karena kalian termotivator oleh orang-orang hebat, artinya kedepannya semoga kalian menjadi orang-orang yang hebat juga. Amin. Oke, Ferdinand Deza, kan setiap orang tuh beda-beda sifatnya. Ya. Nah, bagaimana sih cara kalian menghadapi sikap anggota OSIS tahun ini? Yang pertama sih masih banyak anggota yang kurang disiplin dalam waktu kegiatan OSIS. Nah, Tentunya suka tidak menghadiri kegiatan tersebut. pasangan. Iya. Kalau lepas larangan sih tidak ya. Mungkin 1-2 kali lah tidak mengikuti kegiatan. Bagaimana tanggapan kalian terhadap anggota kalian seperti itu? Yang pertama, cara kalian menanganinya. Ya, yang pertama mungkin kami tegur lah. Yang pertama kami tegur terlebih dahulu, dan bila diulangi terus menerus maka kami akan keluarkan anggota tersebut. Dan juga kan kami di misi kami kan juga mengatakan kami akan mengoptimalkan peran OSIS. Ya. Jadi dengan mengoptimalkan peran OSIS kami mengadakan pelatihan khusus untuk seluruh anggota OSIS agar bisa dididik terlebih dahulu. Oke, berarti kita tuh harus menjalankan dengan serius apa Ya. yang diamanahkan. Oke. Kan kalau kalian memberi peringatan kepada anggota, pasti watak manusia itu kan berbeda-beda. Ya. Ada saja tuh beberapa yang Kurang mungkin menerima. kurang menerima, kemudian sikap dan sifatnya juga menunjukkan
sedikit keras kepada kalian. Jadi bagaimana cara kalian mengatasi watak orang yang seperti ini? Apakah kalian akan langsung mengeluarkannya atau kalian diajak berdiskusi dulu atau bagaimana nih? Kalau menurut saya sih ya diajak berdiskusi dulu. Mungkin dia lagi apa ya? Gabut mungkin. Gabut. Oke, gabut. Jadi ada beberapa anggota Iya. yang merasa gabut, kemudian Gabut dia dalam- menolak untuk mengikuti Iya, arahan organisasi. kalian. Ya. Mungkin kita diskusikan terlebih dahulu. Oke, selama peringatan kalian pernah tidak mengalami yang namanya penolakan dari anggota-anggota? Tentunya belum pernah sih. Kalau sampai saat ini Ya, masih belum pernah alhamdulillah sih, belum alhamdulillah. Tetapi dia kalau tidak bisa ikut dalam kegiatan tersebut bisa minta izin kan? Iya. Ya boleh minta izin terlebih dahulu. Oke. Berapa kali nih bolehnya? Maksimalnya berapa? Mungkin 3 kali. Mungkin. Pasti. 3 kali masih dimaklumi gitu. Kalau lebih dari 3 kali mungkin kami keluarkan. Karena dari pembina OSIS sudah diterapkan seperti itu. Jadi butuh kejelasan ya. Ya, Ya. pasti. Oke, jadi butuh kepastian ya. Tidak suka di PHP. Jadi OSIS di tahun ini tuh tidak suka di PHP, guys. Mungkin udah ya pertanyaan kita. Oke, ngomong-ngomong nih Pak, bagaimana sih cara kalian, ada tidak anggota yang kalau berpartisipasi hanya datang dan makan tulang teman? Ya itulah tadi yang sudah saya jelaskan. Yang suka sering tidak datang. Tetapi masih banyak juga yang Datang. datang ya. mendukung mempartisipasi kegiatan tersebut. Oh iya, kan ada tidak teman-teman yang selalu berpartisipasi itu merasa tidak adil terhadap teman-teman yang sering izin atau sering membolos saat berpartisipasi dalam acara-acara atau event-event gitu. Ya ada. Lalu dia ingin anggota yang tidak hadir tersebut diberi denda atau sanksi Iya, sama-sama. supaya adil kan? Oke. Selama itu berlaku, apakah ada protesan dari anggota-anggota gitu? Kalau untuk protes sih belum ada, belum pernah sih. Oke, berarti kepemimpinan kalian baik banget gitu, karena tidak ada yang memprotes. Biasanya tuh kalau misalnya kepemimpinan tuh pasti ada tuh yang memprotes, tapi ini tidak, guys. Asli keren banget. Untuk pertanyaan-pertanyaannya saya rasa cukup ya. Ya. Gimana nih, Habib? Masih ada tidak? Udah. Oke, udah. Jadi guys, itulah tadi. Capek udah lapar. Udah lapar. Ini juga udah siang sih. Oke, mungkin itu saja isi podcast kita kali ini. Semoga podcast ini bisa memotivasi teman-teman sekalian, atau ini juga bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Saya rasa cukup sampai di sini saja podcast kali ini. Terima kasih banyak kepada ketua dan wakil ketua OSIS. Ya, Sehat terus. Semoga kepemimpinannya terus berjalan dengan baik. Kemudian kalian juga menjadi orang-orang yang sukses nantinya. Amin. Amin. Saya pribadi mengucapkan maaf jikalau ada kesalahan kata dan kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.